Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 11 calon guru penggerak Kabupaten Jeneponto. Saya Hawati dari UPT SMP Negeri 2 Rumbia. Nah, kali ini kita akan memahami strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam artian seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, seperti yang kami terapkan di UPT SMP Negeri 2 Rumbia, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, diantaranya gemar bergotong royong, senang menolong orang lain, dan mencintai budaya daerah dan senantiasa menjaga serta melestarikannya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, yang terakhir yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Di dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Terdapat 3 semboyan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Suntalada. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua, Imadya Mangungkarsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di mana artinya itu adalah pendidik harus terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup anak-anak didiknya. Yang selanjutnya adalah terdapat 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, bermain. Ketiga, ilustrasi petani. Keempat, berkarakter. Dan terakhir, berpihak kepada murid. Upaya penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun, yaitu berusaha berkolaborasi dengan anak didik dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Sebagai guru, kita juga harus menuntun anak didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memahami hak asasi manusia. Konsep yang kedua adalah bermain. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Dengan menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah ilustrasi petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani di lahan yang telah disediakan. Lahan di sini adalah sekolah atau tempat anak menimba ilmu. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam di sana. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, artinya sekolahnya baik dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan, artinya fasilitas yang baik, maka biji jagung walaupun kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Seperti itulah gambaran dari seorang guru terhadap anak didiknya di sekolah. Konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah penanaman karakter melalui pengajaran yang menekankan pada nilai-nilai untuk membentuk kepribadian anak. Berbagai karakter bisa dikenalkan kepada anak, misalnya kejujuran, saling menghargai, tanggung jawab, adil, peduli, dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Dan yang kelima, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada anak, yang menekankan kepada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Kemudian kita sebagai guru bisa menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Nah, demikianlah konsep-konsep pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.